Mengenai efisiensi anggaran dan penegasan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kekompakan Kabinet Merah Putih, kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Kantor Kepresidenan Adhita Irawakti, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, serta Wasekjen Gerindra yang akan segera bergabung yaitu Andi R. Wijaya. Selamat malam Bu Adhita, Mas Adi Pray. Malam Mas Nusa, Mas Adi. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu ya. Saya mau ke Bu Adhita terlebih dahulu. Bu, jika kita simak ya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi dalam berita pengantar yang menyebutkan bahwa kabinetnya kompak. Apa sebenarnya menjadi kekhawatiran atau latar belakang dari pernyataan tersebut? Apakah memang ada isu perpecahan dalam kabinet atau hanya sekedar mengungkapkan kegelisahan atau penegasan? Iya, saya rasa itu cara Pak Presiden ya untuk menyampaikan dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa kabinet baik-baik saja gitu ya. Kabinet baik-baik saja ya, bahwa ada dinamika dalam sebuah organisasi itu hal yang wajar ya. Dan kalau tadi diingat lagi dari apa yang sudah dinilai oleh masyarakat pada saat survei-survei dijalankan, itu tingkat kepuasan yang tinggi itu sempat disampaikan Pak Presiden kepada para pembantunya dan beliau menyampaikan apresiasi, kemudian juga bahwa kita solid gitu ya, kita semua kompak gitu. Ya memang dalam perjalanan selalu ada ya dinamika, dan beliau juga baru-baru ini juga kan mengatakan bahwa kalau yang ada yang tidak satu visi, yang tidak bekerja untuk rakyat, ya siap-siap gitu. Tapi saya rasa ini satu hal yang wajar lah disampaikan oleh seorang pemimpin kepada timnya ya, atau kepada jajarannya gitu. Sebagai pengingat juga gitu bahwa kita ini bekerja seharusnya kembali kepada rakyat, memikirkan kepentingan rakyat. Jadi saya rasa wajar, dan ini juga satu hal yang istilahnya Pak Presiden ingin menegaskan lah kepada jajarannya untuk selalu ingat sebenarnya tujuan kita ada di pemerintahan ini untuk apa gitu. Jadi begitu Mbak, itu gesture yang ingin disampaikan oleh beliau gitu. Baik, kurang lebih ini adalah memang gaya komunikasi, cara penyampaian khas Pak Prabowo ya kepada masyarakat terkait dengan keadaan kondisi terkini dari Kabinet Merah Putih. Nah, pertanyaan yang sama untuk Mas Adi Pray, kalau Anda mendengar pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, apa yang bisa Anda maknai atau kesan apa yang Anda tangkap dari pernyataan tersebut, Mas Adi? Ya, sebenarnya ingin memberikan pesan politik bahwa Prabowo dengan kabinetnya itu bukan hanya kompak, tapi juga serius untuk mengimplementasikan bagaimana janji-janji politiknya jadi presiden. Jadi program-program populis kerakyatan akan bergizi gratis dan seterusnya itu adalah program yang sinergis dan di mana para pembantunya itu bekerja secara maksimal. Kan Prabowo ini kan memang mazhabnya adalah mazhab konsolidasi dan merangkul semua pihak supaya bagaimana membangun bangsa itu adalah menjadi bagian dari koordinasi dan kerjasama politik. Dan pada saat bersamaan kan publik tahu semua partai, semua stakeholder dan bahkan kekuatan politik per hari ini itu kan memberikan dukungan politiknya yang cukup total kepada Prabowo. Jadi dalam konteks itulah sepertinya Prabowo Subianto kan seringkali mengulang bagaimana pidato-pidato politiknya itu memberikan apresiasi per hari ini antar menteri, antar kabinet, antar para pembantunya itu solid dan kompak. Nah, ini kan sebenarnya untuk memberikan pesan bahwa program-program strategis di masa-masa yang akan datang itu tinggal ditunggu bagaimana implementasinya, terutama yang memang menyentuh persoalan langsung yang dihadapi oleh rakyat. Misalnya soal bagaimana nanti akan ada sekolah gratis, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, dan seterusnya. Artinya ini yang kemudian disebut oleh Prabowo sebagai the dream team, solid, tak ada gontok-gontokan, tak ada kemudian persaingan internal, dan secara prinsip Prabowo akan menjadi nahkoda yang cukup baik di mana para pembantunya ini akan diorkestrasikan dapat mengakselerasi bagaimana visi misi dan mimpi-mimpi politiknya itu bisa terwujud. Kan itu sebenarnya Mbak. Apalagi Prabowo ini kan adalah presiden mantan tentara yang saya kira personifikasi politiknya adalah persatuan dan soliditas. Itu adalah modal dasar bagaimana performa politik Prabowo ke depan, terutama di bidang ekonomi, itu akan diandalkan. Tentu bagaimana itu bisa berfaedah untuk kepentingan rakyat di bawah khususnya. Saya kira di situ. Baik, tetapi kan juga Mas Adi Pray dan Bu Adhita, dari pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, ada satu kalimat yang cukup membuat kita bertanya-tanya bahwa di samping memang kinerja pemerintahan 100 hari pertama ini dinilai sudah on the track, memberikan hasil yang sesuai dan melebihi ekspektasi dari banyak pihak, tetapi ini juga membuktikan kepada pengamat-pengamat nyinyir. Nah, saya ke Mas Adi Pray terlebih dahulu.
pengamat nyinyir seperti apa sebenarnya yang Anda tangkap disentil oleh Presiden Prabowo Subianto ini? Ya kan memang harus diakui sampai hari ini kan sebenarnya masih banyak pengamat, peneliti, dan kelompok-kelompok kritis yang memang memberikan kritik yang cukup terbuka kepada program-program Prabowo, misalnya soal program makan bergizi gratis yang dinilai juga tidak terlampau efektif sebagai sebuah upaya bagaimana menjadikan Indonesia di masa-masa yang akan datang. Kan Prabowo Subianto juga berulang kali menyampaikan itu. Ada profesor nyinyir dan kritis menganggap makan bergizi gratis itu tidak penting. Bahkan katanya kemarin itu ada pengamat yang menyebut Prabowo itu dengan istilah-istilah yang agak sedikit sarkastis gitu kan berulang-ulang. Sepertinya Prabowo ingin mention pihak-pihak yang selama ini menganggap negatif upaya-upaya yang dilakukan oleh Prabowo. Dalam demokrasi memang kita tidak bisa menutup mata, Mbak. Akan selalu saja muncul orang yang kemudian tidak suka, tidak respect, dan bahkan akan mencemooh apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi itulah demokrasi kita per hari ini. Tapi bagi saya di atas segala-galanya, di antara begitu banyak kritik, di antara begitu banyak cemooh-cemooh, di antara begitu banyak bully-bulian yang terus dialamatkan kepada pemerintah, saya kira pembuktian adalah menjadi kunci untuk membungkam suara-suara nyinyir itu. Apa pembuktiannya? Ya tentu program-program yang terukur, program-program yang dirasakan langsung oleh rakyat, dan faedahnya dirasakan secara langsung. Misalnya tak ada lagi PHK, akibat efisiensi, orang kemudian mudah untuk mencari pekerjaan, orang kemudian tak ada lagi yang berada di garis kemiskinan dan seterusnya. Artinya menghilangkan suara-suara nyinyir itu tidak mungkin dalam suara demokrasi, karena esensi demokrasi memang pastinya gaduh ya dan bising. Tapi bagi saya itu anggap sebagai sebuah asupan, anggap sebagai sebuah energi untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah per hari ini itu adalah sudah di jalan yang benar, dan pembuktiannya adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan yang lain. Saya kira di situ konteksnya. Baik, nah Bu Adita, berarti kalau misalnya kita simak apa yang Mas Adi Pray katakan, ya ini hanya bentuk respons saja. Demokrasi itu sangat wajar ada pro dan kontra. Nah, apakah memang ini adalah bentuk penekanan Presiden Prabowo Subianto membuktikan bahwa lihat saja hasil kerjanya, jangan hanya sekedar nyinyir. Berarti ini hanya general ya, tidak hanya spesifik ke satu orang ya pengamat nyinyir tersebut, Bu Adita, seperti apa? Ya, tadi Mas Adi udah bilang ya, kita ini ada di negara demokratis ya. Jadi ya apa yang menjadi suara semua pihak itu pasti didengarkan lah oleh pemerintah ya. Dan tidak semua suara itu kan enak didengar. Tapi yang tidak enak didengar itu kadang-kadang juga bisa jadi obat, Mbak. Itu rasanya pahit tapi itu bisa nyembuhin gitu kan. Jadi ya kita terimalah semua itu ya, selama memang ketika menyampaikan masukan, kritikan itu ya tentu dengan cara-cara yang baik ya, tidak menjurus kepada tadi disinformasi, kemudian juga hoax maupun juga kebencian gitu, fitnah kebencian. Jadi kami rasa itu satu hal yang wajar. Jadi semua masukan pasti didengar. Bahkan kalau mau dibuktikan ya, beberapa kebijakan yang kemarin memang banyak menimbulkan kontroversi, banyak ketidakpuasan, toh didengarkan betul oleh Pak Presiden ya, meskipun dikritik habis-habisan, bahkan mungkin juga dengan istilah-istilah yang rasanya tidak enak didengar, tapi beliau dengarkan dan akhirnya ada respons yang positif kan dari Presiden gitu. Jadi saya rasa beliau selalu mendengarkan, dan kalaupun ada yang nyinyir itu selama memang akhirnya bisa memberikan masukan untuk perbaikan program, yang apa tidak. Tadi disinggung soal makan bergizi gratis misalnya, ya ini baru 1,5 bulan ya pelaksanaan. Jadi memang akan ada dinamika di lapangan yang mungkin belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Ya sekali lagi ini satu proses kan, satu proses yang justru ketika kita mendapat banyak masukan ini bisa menjadi perbaikan gitu. Jadi sambil berjalan sambil kita terus perbaiki. Jadi faktanya memang pemerintah pasti mendengarkan ya, dan sangat terbuka lah dengan segala masukan dan kritik tadi begitu. Baik, dan Bu Adita, memang 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran ini kan kita melihat banyak sekali ya gejolak yang timbul, tapi secara overall bisa teratasi dengan baik. Tetapi mungkin bisa disampaikan juga Bu, sebenarnya bagaimana kondisi internal kabinet, komunikasi antara para menteri dan juga kepada Presiden Prabowo Subianto, karena kan beberapa kebijakan kontroversi yang sempat terjadi, Ibu tadi sempat menyinggung ya, Presiden memberikan atensi, akhirnya ada perhatian khusus dan akhirnya dilakukan suatu perbaikan. Nah, apakah ini menimbulkan ketegangan sendiri Bu di dalam kabinet bersama dengan komunikasi dengan Presiden atau seperti apa? Ya, ini tadi sekali lagi saya sampaikan ya,
Pak Presiden ini kan pemimpin ya, yang ingin semua pembantunya itu bekerja dengan visi yang sama, dengan gerak yang sama gitu. Dan beliau selalu sampaikan, ini kabinet total football, kita harus lakukan bareng-bareng gitu. Dan kalau mau bicara bareng-bareng ya semua harus di rel yang sama kan begitu ya. Jadi apalagi kepercayaan masyarakat sudah tinggi. Ini kan tantangan kita untuk menjaga kepercayaan, jangan sampai nanti malah mengecewakan masyarakat ya. Dan program-program maupun kebijakannya juga justru tidak berpihak kepada rakyat. Jadi kalau kemudian beliau ya ada sedikit-sedikit mungkin sentilan, teguran. Nah, saya rasa itu bagian dari bagaimana supaya kabinet ini tetap bisa di rel yang benar tadi dan bekerja sesuai harapan dari rakyat gitu. Ya, itu kalau kami lihat itu sebuah dinamika yang sebenarnya dalam rangka menjaga agar kabinet berkinerja seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Kepercayaannya itu mesti dijaga gitu. Caranya ya itu tadi pendekatan Pak Prabowo seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adi kan, ya beliau seperti itulah beliau ya. Dan saya rasa itu semua untuk kebaikan kabinet sih, agar bisa tadi memberikan yang terbaik gitu. Baik, supaya on the track ya Bu ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian Mas Adi, apakah Anda melihat memang ada beberapa menteri mungkin ataupun wakil menteri atau kepala lembaga yang sepertinya masih belum satu visi dalam menjalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden ini? Ya, saya pengen komentar dua hal, Mbak. Pertama, kabinet total football. Filosofi total football itu sebaik-baiknya bertahan adalah menyerang. Tentu ini adalah kabinet yang mesti jemput bola, jangan terlampau banyak rapat, jangan terlampau banyak diskusi. Selain boros anggaran, ya tidak akan tahu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Jadi action, kerja ke lapangan, menginvestigasi apa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh setiap kementerian, itu adalah kuncinya. Dan itu yang sebenarnya ingin ditunggu oleh publik. Nah, yang kedua soal kabinet ya, apakah bagaimana garis koordinasi dengan Presiden? Kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, rasa-rasanya memang tak ada satupun menteri yang mestinya memiliki garis putus koordinasi dengan Presiden. Prabowo itu sepertinya sangat mudah untuk diakses, sangat mudah untuk bisa diajak berkomunikasi. Karenanya saya khawatir di tengah heroisme dan pidato-pidato politik yang cukup populis yang disampaikan oleh Prabowo, justru menterinya tidak bisa menerjemahkan, Mbak. Ini nggak gampang soalnya, karena misalnya soal pakan bergizi gratis itu nggak gampang. Ini pertama kali, pastinya begitu banyak kendala dan hal-hal kebaruan yang mesti ada inovasi dari pihak-pihak yang terkait dengan makan bergizi gratis. Termasuk misalnya juga akan misalnya ingin bikin rumah 3 juta itu kan tidak mudah. Saya khawatir kementerian terkait itu adalah babak belur. Artinya apa? Hal-hal yang menyentuh langsung persoalan dengan rakyat terkesan memang sangat herois dan terkesan mendapatkan sambutan cukup luar biasa. Tapi kalau gagal menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Presiden, bukan hal-hal yang sifatnya mendapatkan respon positif, malah justru hal-hal yang sifat negatif. Misalnya soal LPG 3 kg yang kemarin sempat gaduh. Saya kira itu juga sebagai upaya bagaimana efisiensi subsidi di bidang gas itu tepat sasaran. Tapi karena caranya salah, tidak ada sosialisasi, mungkin kajiannya tidak mendalam, alih-alih pro terhadap rakyat, tapi justru terjadi antrian panjang di mana-mana. Itulah yang saya khawatirkan, para menterinya ini gagal. Dan agak sedikit gagap menerjemahkan bagaimana keinginan Prabowo itu. Kalau saya baca, Pak Prabowo itu cuma satu kok. Apapun yang dilakukan oleh menteri itu bermanfaat bagi rakyat, udah itu kuncinya. Nah, itu yang saya kira menteri-menteri ini harus bisa beradaptasi yang diinginkan oleh Prabowo. Karena Prabowo ini kan keinginannya gerak cepat, dan gerak cepat itu adalah untuk kepentingan rakyat dan rakyat. Kata Prabowo itu tidak ada yang ditakuti di dunia ini. Yang ditakuti itu cuma kalau rakyat marah, katanya begitu. Baik, tujuannya baik tapi caranya salah. Bu Adita, silakan berikan tanggapan mungkin terkait dengan apa yang menjadi analisa dari Mas Adi Pray tadi. Ya, yang paling mendasar ini kan sebenarnya Pak Presiden ya, dalam berbagai kesempatan dan juga ketika bertemu dengan para pembantunya, itu selalu menegaskan kan ya, bahwa kebijakan dan program-program pemerintah itu satu, yang jelas harus selalu berpihak kepada masyarakat, pada rakyat banyak ya. Lalu yang kedua, ini juga harus bisa membangun kemandirian bangsa. Lalu yang ketiga, ini juga harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi memberikan produktivitas gitu kepada masyarakat. Jadi ya beliau memang selalu menegaskan seperti itu. Artinya beliau kan juga berharap anak buahnya, pembantunya itu ayo samain dulu nih kita persepsi kita untuk tadi selalu memberikan kepada rakyat.
bahwa memang ada tataran teknis ya dalam implementasi, terkadang terjemahannya bisa berbeda-beda begitu ya. Dan itu yang juga kemudian dalam beberapa kemarin itu ada antara tujuan dan implementasi mungkin ada sedikit gap ya di situ. Beliau juga kan mengingatkan, ayo coba kalau mau diimplementasikan tolong jangan malah merepotkan gitu. Tujuannya bagus, tapi ketika dalam tataran teknisnya ini malah menyulitkan. Nah, itu yang beliau juga selalu ingatkan. Kan kemarin jelas tuh ya beliau bilang, pokoknya jangan sampai kita punya tujuan baik malah menimbulkan keresahan, menimbulkan problem-problem yang justru menyulitkan masyarakat. Jadi itu tadi sih lebih kepada bagaimana menerjemahkan arahan-arahan itu dan itu kemudian dituangkan di dalam implementasi di lapangannya. Nah, saya rasa ini satu yang tentu harus menjadi pembelajaran ya. Pastinya bagi para pembantunya ini menjadi sebuah pembelajaran bahwasanya tadi jangan sampai ada celah ya dari sisi tujuan hingga implementasi. Itu harus betul-betul tadi ya, jangan sampai malah akhirnya tidak sesuai gitu dengan yang menjadi arahan dari Pak Presiden. Ya, sekali lagi ini dinamika ya Mbak ya, dan saya rasa dengan berbagai pernyataan Pak Presiden dan juga saya yakin ada komunikasi langsung dengan para menteri, harapannya ya ke depan itu tadi lesson learn itu menjadi rujukan untuk tidak terjadi lagi ke depan, bisa diperbaiki dan antara tujuan program dan pelaksanaannya itu berjalan seiring gitu. Sama-sama betul-betul memberikan kemanfaatan yang maksimal kepada masyarakat. Ya, ada perbaikan ya Bu ya setelah 100 hari kerja, dinamika cukup intens, kedepannya diharapkan penerjemahan dari apa yang menjadi harapan Presiden bisa menjadi lebih baik lagi ya. Nah, saat ini kita sudah bergabung juga dengan Andi R. Wijaya, Wasekjen Gerindra. Selamat malam Bang Andi. Bang Andi, apakah sudah mendengar suara dari studio, Bang Andi? Halo, ya, udah dengar. Ya, selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mas Adi, ada Bu Adita juga, ya. Baik, Bang Andi, tadi kami sudah sempat berdialog terlebih dahulu dengan Mas Adi Pray, dengan Bu Adita. Ini terkait dengan pernyataan ataupun pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ya tentang keadaan kabinet, di mana Presiden mengatakan capaian 100 hari kerja ini on the track dan masih menjadi soal juga bagaimana ini dapat membuktikan kepada orang-orang yang nyinyir bahwa selama ini kontra dengan pemerintahan tapi nyatanya ada hasil yang lebih baik. Nah, pertanyaan saya, apakah memang seperti ini ya cara komunikasi Presiden Prabowo Subianto, langsung lugas menyampaikan kondisi baik-baik saja, dan ini memang apa yang terjadi sebenarnya? Pengalaman Anda di Gerindra bersama dengan Bapak Presiden seperti apa? Begini, Pak Prabowo ini memang dalam melakukan komunikasi tidak suka muter-muter itu ya Mbak ya. Jadi beliau akan sampaikan poin-poin terpenting yang menjadi isu yang sedang dikaji oleh kelompok gitu atau tim. Jadi selama ini Pak Prabowo memang langsung to the point, targetnya apa, kemudian tujuannya apa, targetnya apa, jadi kemudian jangkauannya seperti apa, itu yang akan disampaikan langsung kepada beliau. Karena beliau ini akan detail ya, secara elaboratif gitu. Kalau baik mengkaji maupun melakukan langkah-langkah implementatif ya di lapangan. Selama ini kami memahami seperti itu gitu. Jadi misalkan dalam kalau kami di internal Gerindra itu capaian-capaian politik untuk parpol gitu, baik itu di legislatif maupun eksekutif misalnya, itu selalu beliau lakukan secara detail dengan langkah-langkah terukur, dengan data-data yang valid yang akan membantu proses eksekusi di lapangan gitu. Jadi kalau beliau memberikan semacam peringatan, arahan kepada tim ya, apalagi di pemerintahan ini kepada bawahannya, beliau pasti akan melakukan arahan-arahan atau perintah-perintah yang terukur dan detail, jelas. Tidak perlu beliau muter-muter ke sana kemari. Jadi langkahnya jelas, apalagi memang seperti sering beliau katakan bahwa sebenarnya masalahnya sudah ada ya, jadi nggak perlu ada kajian-kajian, diskusi atau FGD. Jadi memang sudah ada di depan mata, tinggal eksekusi saja gitu.
Seperti itu, Mbak. Baik, berarti memang ini adalah gaya komunikasi Presiden kita ya, tegas, lugas, dan sudah memiliki basis data untuk dapat menyelesaikan suatu masalah. Kita harapkan menteri-menteri juga dapat langsung menerjemahkan dengan baik ya. Betul, nah, betul. saya ingin beralih mungkin sedikit bergeser kepada instruksi Presiden soal efisiensi anggaran. Saya mau ke Bu Adita terlebih dahulu. Kita lihat bahwa sebenarnya tujuan dari efisiensi anggaran ini sangat baik ya Bu ya, tapi Presiden juga sempat mengatakan bahwa ada yang melawan kebijakan ini, ada raja kecil yang melawan kebijakan efisiensi. Nah, makna dari pernyataan ini sebenarnya ke arah siapa, Bu? Atau ke arah mana? Ya, ini sebenarnya kan pesan ya kepada seluruh pembantunya, sekali lagi kepada kementerian dan lembaga, bahwa ada memang yang harus kita lakukan untuk berubah gitu. Ini kan masalah perubahan ya, maksud saya. Yang mungkin sebelumnya ada, kalau kita bicara konteks anggaran ya, bahwa kegiatan-kegiatan yang itu mungkin tidak esensial, seperti ya tadi ya meeting-meeting, seremoni, kemudian juga mungkin kunjungan-kunjungan kerja yang sebenarnya itu masih bisa dihemat gitu ya. Ini kemudian harus dikurangi gitu, harus dikurangi dalam rangka untuk efisiensi yang sebenarnya efisiensinya untuk apa? Untuk kembali lagi kan kepada rakyat gitu. Sudah tegas Pak Presiden menyampaikan bahwa penghematan ini dalam rangka agar apa yang kita istilahkan sebagai program-program yang sebenarnya tidak esensial atau analoginya tuh lemak-lemak jahat tadi, itu bisa kita kikis ya, untuk kita fokus kepada kesehatan dari program-program tadi, supaya kita lebih sehat, ototnya lebih kuat gitu ya, namanya lemaknya dikikis begitu. Nah, tetapi memang ini akan menuntut adanya sebuah perubahan. Ya, mungkin selama ini kementerian-kementerian lembaga ini sudah terbiasa dengan tadi ya pola-pola belanja yang mungkin yang Presiden lihat ini kok jadi kurang efisien. Sementara kita sebenarnya masih membutuhkan begitu banyak sumber daya untuk memberikan program yang berdampak langsung kepada rakyat gitu. Jadi ya maka Presiden kan pasti akan kembali pada prioritas tadi sesuai arahan besarnya. Semua harus berpihak kepada rakyat, berdampak langsung kepada rakyat. Jika tidak, ya itu jadi prioritas kesekian gitu. Nah, inilah sebuah perubahan yang bisa jadi ini dalam kacamata Presiden ini adalah ada yang mungkin masih belum bisa move on gitu ya dari situasi itu. Ya ini sebenarnya sekali lagi ini mengingatkan kita ini ada di saat-saat yang memang harus berani berubah untuk rakyat gitu. Dan berubahnya dalam konteks ini konteks sumber daya anggaran gitu ya. Jadi itu sebenarnya pesannya seperti itu Mbak. Saya rasa tidak merujuk kepada orang atau pihak tertentu, tapi bahwa ini kepada perilaku ya, kepada budaya, culture, bahwa kita harus mau berubah. Jangan nyaman dengan yang dulu karena situasi sekarang menuntut kita harus lebih fokus gitu pada rakyat. Baik, pesan perubahan berarti Bu yang ditekankan ya, menuntut adanya kekreatifan dari para pemangku jabatan selama ini. Nah, Mas Adi, apakah Anda juga menangkap pesan ini terkait dengan ada raja kecil yang menolak kebijakan efisiensi ini memang untuk secara general kepada kementerian lembaga merubah pola kebiasaan yang selama ini, atau memang ada tujuan spesifik sebenarnya kalau Anda menangkap pernyataan Presiden tersebut? Ya sebenarnya kalau mau jujur, saya sebagai orang biasa, warga negara biasa, tidak punya alat deteksi apakah ada raja-raja kecil, sebut saja itu birokrasi, karena saya kira yang paling terdampak dari kebijakan efisiensi dan pengetatan anggaran itu ya pastinya adalah birokrasi yang selama ini memang dinilai terlampau boros dan selalu ugal-ugalan, kinerjanya tidak benar, kemudian public services-nya itu berbelit-belit dan cukup lambat, Mbak. Dan itu tentu kita sebagai orang yang tidak pernah berada di dalam akan kesulitan untuk mendeteksi itu. Tapi secara umum adanya efisiensi itu pastinya akan mengganggu kepada pihak-pihak yang memang selama ini selalu berada di zona nyaman. Comfort zone itu adalah berupa fasilitas-fasilitas yang berupa anggaran berlimpah, tapi tidak berbanding lurus dengan kinerja yang mestinya itu diperbuat untuk masyarakat ya. Saya menduga memang raja-raja kecil itu adalah birokrasi di pusat, di provinsi, kabupaten dan kota yang selama ini memang begitu banyak acara-acara yang sifatnya ya sebatas formalitas ya, seminar-seminar, sosialisasi, pengawasan implementasi yang ujung-ujungnya sebenarnya itu adalah bagian dari upaya hanya untuk mengeluarkan anggaran-anggaran negara. Itulah yang semestinya memang menjadi koreksi. Tapi secara prinsip bagi saya efisiensi itu jangan sampai menimbulkan, belakangan kan sudah mulai muncul misalnya kegaduhan ya, ada misalnya
orang yang sudah tahunan bekerja di tempat tertentu tapi kemudian tiba-tiba kena PHK, ataupun misalnya tenaga-tenaga honorer kemudian mereka itu khawatir melakukan demonstrasi takut kena PHK dan seterusnya. Artinya apa? Jangan sampai efisiensi ini justru akan membuat persoalan-persoalan baru. Disitulah pentingnya mitigasi soal antisipasi apa yang akan terjadi kalau terjadi pada pengetatan. Tapi secara prinsip memang anggaran-anggaran yang kemudian selama ini boros untuk hal-hal tidak penting memang harus dipangkas, Mbak. Dan itu penting untuk dialihkan pada alokasi-alokasi penting yang selama ini memang itu dikhususkan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Rakyatlah yang memang harus menjadi prioritas. Baik, nah saya ingin ke Mas Andi. Mas Andi, berangkat dari apa yang Anda sampaikan tadi bahwa Presiden Prabowo Subianto ini merupakan orang yang memiliki basis data yang cukup lengkap untuk dapat memutuskan suatu kebijakan, Mas Andi. Nah, terkait dengan efisiensi anggaran ini, apakah memang Presiden Prabowo Subianto sudah lama memikirkan strategi ini untuk dapat memperbaiki bagaimana kinerja pemerintahan sehingga lebih maksimal untuk melayani rakyat? Ya, Pak Prabowo tentunya akan detail ya, Mbak. Jadi bagaimana dukungan terkait program pemerintah ini berjalan secara maksimal, apa yang sudah beliau kampanyekan waktu kampanye Pilpres kemarin terkait dengan anggaran, beliau akan memaksimalkan ya semaksimal mungkin agar tujuan itu tercapai dan bisa memenuhi janji-janji yang sudah disampaikan waktu kampanye gitu. Dan salah satunya adalah itu tadi. Jadi sebenarnya efisiensi yang beliau lakukan ini kan lebih pada realokasi anggaran gitu. Jadi anggarannya sama, sumbernya sama, itu adalah anggaran di APBN. Jadi tapi difungsikan ke fungsi lain gitu. Jadi kan bagaimanapun juga kan kita semua tahu ya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini kan salah satunya selain investasi dan konsumsi adalah belanja pemerintah. Nah, belanja pemerintah inilah yang tetap dijalankan. Jadi efisiensi bukan berarti tidak ada belanja-belanja pemerintah. Ini kan dialihkan ke yang lain. Misalnya kayak MBG ini kan salah satu belanja pemerintah, sumbernya dari APBN gitu. Nah, ini kan sebenarnya selain tujuan dalam rangka untuk menyiapkan generasi emas 20 tahun mendatang yang akan mengisi elit-elit negara di 2045, juga bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa merata gitu. Jadi secara di lokal-lokal di daerah-daerah. Jadi serapan terkait dengan misalkan bahan kebutuhan pokok, ya, kemudian dia semacam telur, beras, itu kan bisa terserap di daerah gitu. Selain saat ini mungkin kita tahu semua ya 60% perputaran uangnya itu ada di Jakarta gitu. Dan itu adalah korporasi-korporasi besar yang mungkin marginnya sangat tinggi sekali ya, tingkat pendapatannya sangat tinggi. Jadi ada dua tujuan yang beliau sudah sampaikan ya di internal kami di Gerindra gitu, bahwa sebenarnya dalam rangka untuk menyiapkan generasi emas juga bagaimana pertumbuhan ekonomi ini tidak tersentral di Jakarta aja. Ya, jadi 10% itu di desa-desa seluruh Indonesia, Mbak. Jadi bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa naik tapi juga merata. Yang selama ini cuma 5%, untuk mengatur ke 8% itu ya salah satunya adalah pertumbuhan yang konkret, yang real gitu. Selama ini kan semu gitu, dan uangnya pun juga tidak disimpan di Indonesia gitu kebanyakan. Jadi itu yang menjadi semacam tujuan lain yang bisa bagaimana rencana beliau meningkatkan pertumbuhan sampai 8% itu secara gradual bisa bertahap naik begitu. Nah, itu yang beliau lakukan, Mbak. Jadi terkait dengan anggaran tersebut. Baik, berkaitan ya berarti dengan pertumbuhan ekonomi dan juga target Indonesia emas tersebut. Nah, ya, kemudian Bu Adita, betul. Selain instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran, apakah sebenarnya sudah disiapkan juga, Bu, mungkin terkait dengan peta ataupun petunjuk teknis bagaimana efisiensi anggaran ini akan dilaksanakan di masing-masing kementerian atau lembaga? Karena kan tiap kementerian lembaga ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan pelayanannya kepada masyarakat. Karena sepertinya beberapa kementerian tampaknya bingung bagaimana mengimplementasikan keinginan Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran tersebut. Ya, Mbak Sosa. Jadi sebenarnya Presiden itu sudah memberikan arahan ya, bahwa penghematan ini adalah untuk bagaimana pos-pos biaya yang itu tidak esensial, dalam arti tidak ada dampak langsungnya ke masyarakat, itulah yang jadi target utama. Tapi juga jangan sampai mengurangi untuk kepentingan layanan dasar di kementerian itu sendiri. Contoh biaya untuk pegawai ya, seperti tadi ada isu soal THR atau gaji ke-13 tidak dibayarkan.
itu semua tidak benar gitu ya. Kita tetap akan menjamin itu akan jadi hak dari para ASN. Kemudian juga kaitannya dengan layanan yang memang itu dibutuhkan untuk produktivitas, seperti katakanlah biaya listrik ya di kantor. Kalau di kantor memang kalau jam kerja ya kita pasti butuh listrik gitu kan. Selesai kerja ya itu sudah selesai begitu. Jadi hal-hal seperti itu yang memang sudah ditegaskan bahwa sekali lagi dalam rangka efisiensi ini yang tidak esensial itulah yang menjadi target utama untuk disesuaikan ya, bisa dikurangi gitu, bisa direlokasi dan sebagainya. Nah, ini yang sudah disampaikan juga kepada para pembantunya. Jadi sebenarnya petunjuk besarnya, guidance atau panduan besarnya sudah disampaikan melalui Kementerian Keuangan ya sewaktu itu. Memang kemudian ada beberapa kementerian yang sepertinya menerjemahkannya berbeda-beda ya, sehingga kelihatan bahwa kemarin itu ternyata pemotongannya ada di pos-pos yang terlalu besar dan itu padahal posnya pos esensial. Maka dari itu yang namanya efisiensi ini tidak boleh mengurangi apa yang harusnya itu menjadi layanan publik. Jangan sampai terpengaruh. Kemudian juga tadi biaya-biaya yang terkait dengan hak-hak pegawai. Kemudian juga dengan bantuan sosial. Kemudian juga dengan subsidi-subsidi yang itu sifatnya memang sangat mendasar bagi masyarakat. Itu tidak boleh terganggu. Nah, yang lain-lain, iya betul ya, bahwa ada perjalanan dinas, ATK dan perjalanan dinas itu Mbak, angkanya setahun seluruh kementerian dan lembaga, ATK saja, itu sekitar 40 triliun. Bayangkan kalau kita bisa hemat 50% saja, katakanlah 20 triliun ya, itu kan sebenarnya bisa kemudian kita relokasi untuk bangun sekolah. Renovasi sekolah sebagai program hasil terbaik cepat, itu anggarannya 20 triliun Mbak. Jadi sebenarnya itu maksud Pak Prabowo ini ya, maksud Pak Presiden. Hal yang tidak esensial, yang sifatnya mungkin itu seremonial dan sebagainya, mari direlokasi untuk dijadikan kegiatan-kegiatan atau program yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mendorong produktivitas masyarakat, begitu. Ya bahwa kemudian ini sebenarnya masalah rekonstruksi dari efisiensi itu aja, yang sekarang sedang dibenahi. Sehingga tidak ada lagi tuh yang namanya layanan publik jadi terganggu, itu sudah tidak diperbolehkan dan kemarin juga sudah diberikan arahan selanjutnya ya kepada kementerian dan lembaga. Seharusnya sekarang jadi lebih terang ya, dan kementerian lembaga juga harusnya sudah lebih jelas lagi mana yang memang itu prioritas untuk diefisiensikan, mana yang sebenarnya itu harus tetap dijaga untuk kepentingan publik. Baik, terakhir kepada Mas Andi, berarti terkait dengan efisiensi anggaran ini menjadi faktor yang sangat signifikan ya Mas ya, seperti yang Anda katakan tadi untuk dapat mencapai target-target yang Presiden inginkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan juga Indonesia Emas 2045 ini ya Mas ya? Betul Mbak, jadi ini kan salah satu strategi Pak Prabowo dalam mengelola politik anggaran ya. Beliau tentunya juga paham bahwa apa yang strategi yang beliau jalankan ini pasti ada sedikit-sedikit turbulence ya. Ya maklum saja ini kan bagaimana seorang pemimpin menyusun puzzle ya agar pas, pasti kan ada perubahan-perubahan ya, ada pergeseran-pergeseran, pasti ada dampak ya. Misalkan yang selama ini yang sudah dilakukan, yang selama ini mungkin bertahun-tahun ternyata sudah tidak dilakukan lagi, pasti kan itu ada dampak atau efek. Tapi itu saya yakin ya, kami meyakini hanya adaptasi biasa saja, pasti nanti akan berjalan seperti biasa lagi ya, penyerapan belanja negara akan berjalan dan itu juga sumbernya sama gitu. Justru ini akan memunculkan sebuah pertumbuhan baru ya di tempat-tempat lain. Saya kira begitu, Mbak. Baik, kita akan kawal terus bersama-sama bagaimana kerja-kerja pemerintahan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat.